Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kualitas ibadah lainnya tergantung pada kualitas sholatnya. Mengapa judul tersebut yang saya ambil? Dikarenakan ibadah sholatlah yang pertama kali akan dihisab dan juga dipertanggungjawabkan kelak. Saking pentingnya sholat itu dijuluki sebagai tiangnya agama. Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakannya, maka ia telah mengokohkan tiang agama tersebut. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah merobohkan agama Islam tersebut. Maksud agama Islam di sini adalah bukan agama Islamnya, namun agama yang ada pada diri kitanya, keimanan yang ada pada diri kitanya. Yaitu apabila kita rajin mengerjakan sholat dan tidak lalai terhadapnya, maka semakin kokohlah iman yang ada pada diri kita, semakin kokohlah iman yang ada pada hati kita. Dan sebaliknya, apabila kita lalai terhadap sholat, bahkan meninggalkannya pun kita berani, nauzubillah min zalik, maka runtuhlah keimanan yang ada pada diri kita, akan sulit bagi kita untuk menerima kebenaran-kebenaran lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun sholat dibedakan menjadi dua perspektif. Yang pertama menurut ilmu fikih dan yang kedua menurut ilmu tasawuf. Adapun yang menurut ilmu fikihnya yaitu meliputi sisi yang zahiriyah seperti rukun-rukun dalam sholat, tata cara sholat, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu menurut ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini meliputi aspek batiniahnya, yaitu bagaimana cara kita khusyuk dalam sholat sehingga hati kita konsentrasi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dipenuhi oleh urusan-urusan dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kualitas ibadah lain itu menginduk kepada kualitas sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka baik pula amal ibadah lainnya, itu secara otomatis. Dan sebaliknya, apabila sholatnya dikerjakan secara lalai, secara leha-leha, maka tidak jauh beda amal ibadah lainnya pun seperti itu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menjauhkan kita dari perbuatan fahsya dan mungkar. Apabila kita mengerjakannya dengan benar, dengan penuh konsentrasi kepada Allah, maka setelah sholatnya kita akan terasa betapa nikmatnya ibadah sholat tersebut. Karena di dalam sholat itu Allah memberikan kita kesempatan untuk bermunajat kepadanya, mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam sholat itu Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa menghubungkan qalbu hambanya dengan Allah. Nah, maka dari itu marilah kita berdoa, semoga ibadah sholat kita selama ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kelalaian kita dalam sholat, semoga Allah mengampuninya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin pada kesempatan kali ini sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.